Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA. Hari ini kita akan mempelajari tentang usaha dan pesawat sederhana. Tahukah Anda apa perbedaan usaha dalam kehidupan sehari-hari dan usaha dalam fisika? Usaha dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu kegiatan yang mengerahkan tenaga serta pikiran untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha juga disebut sebagai suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Misalnya seorang petani wortel berusaha untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Pengertian usaha menurut ilmu pengetahuan alam adalah suatu transfer energi berupa gaya yang bekerja pada benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan tempat. Perhatikan ilustrasi berikut. Ada sebuah mobil mogok didorong oleh seseorang, tetapi mobil tidak bergerak. Kemudian datanglah orang kedua yang berusaha untuk membantu dengan gaya tertentu, tetapi mobil tetap tidak bergerak. Maka kedua orang itu meskipun telah berusaha, maka dikatakan usahanya adalah nol. Kenapa? Karena mobil tidak berpindah tempat atau mobil tetap diam di tempat. Dalam IPA, usaha adalah hasil kali antara gaya dengan perpindahan. Artinya, jika sebuah benda dikenai gaya sebesar F dan mengalami perpindahan sebesar S, maka secara matematis besarnya usaha adalah W sama dengan F kali S. Materi yang kedua adalah pesawat sederhana, yaitu segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja, atau alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya tuas atau pengungkit, katrol, dan bidang miring. Yang pertama, tuas atau pengungkit adalah jenis pesawat sederhana yang berbentuk batang keras dan dapat memutari suatu titik yang berfungsi untuk melipatkan gaya dan mengubah arah. Bagian-bagian dari pengungkit adalah titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa, di mana lengan beban adalah jarak dari titik beban sampai ke titik tumpu, sedangkan lengan kuasa adalah jarak dari titik tumpu sampai titik kuasa. Hubungan antara titik tumpu, beban, dan kuasa secara matematis dirumuskan W kali LB sama dengan F kali LK, di mana W adalah berat beban satuannya Newton, LB adalah lengan beban, F kuasa, dan LK adalah lengan kuasa. Berdasarkan letak titik tumpu, maka pengungkit dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pengungkit golongan 1 atau jenis pertama, di mana titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh, tuas, jungkat-jungkit, gunting, dan tang. Berikutnya adalah pengungkit jenis kedua atau golongan 2, yaitu apabila titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh, gerobak beroda 1, alat pemecah kemiri, dan pisau pemotong kertas. Selanjutnya pengungkit jenis ketiga atau golongan 3, yaitu apabila titik kuasa terletak di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya strapless, pinset, cangkul, dan sekop. Contoh pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring, yaitu bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga memudahkan benda untuk bergerak.
Pada bidang miring, besarnya gaya yang diberikan adalah sebanding dengan berat beban dan tinggi bidang miring, serta berbanding terbalik dengan panjang papan miring, atau dirumuskan F sama dengan W kali H dibagi S. Sedangkan keuntungan mekanis bidang miring dirumuskan Km sama dengan S per H atau W per F, di mana S adalah panjang bidang miring, H adalah tinggi bidang miring, W adalah berat benda, dan F adalah gaya yang diberikan. Materi ketiga adalah katrol, yaitu jenis pesawat sederhana yang berupa roda yang memiliki alur melingkar sehingga tali atau rantai dapat bergerak. Berdasarkan tempat kedudukan katrol terbagi menjadi 3. 1. Katrol tetap, yaitu titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Yang kedua, katrol bergerak, yaitu titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Yang ketiga, katrol ganda, yaitu gabungan dari katrol tetap dengan katrol bergerak. Perhatikan ilustrasi dan video pendek berikut. Suatu event. Nah, di sini itu ada katrol. Kita lihat ya. Coba deh kamu angkat katrol yang ini. Di sini ada 3 beban. Bebannya itu sama semua, tapi sistem katrolnya yang berbeda. Yang pertama, beban yang sama menggunakan katrol hanya satu tali saja, satu katrol saja. Dan coba diangkat lagi yang pojok. Berat nggak? Berat ya. Terus yang kedua, lebih ringan atau bagaimana? Lumayan. Terus kita lagi coba yang ketiga. Enteng sekali ya, sampai satu tangan aja bisa. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari penerapan pesawat sederhana. Karena apa? Semakin banyak katrol yang digunakan, sini yang terakhir ada 4, maka keuntungan mekanisnya yang diperoleh akan semakin banyak. Atau kita bisa juga dengan menghitung jumlah talinya untuk menghitung keuntungan mekanis. 1, 2, 3, 4 ya. Maka keuntungan mekanisnya ada 4. Nah, coba deh ini diangkat coba. Terus lebih enteng ini deh, coba. Nah, lebih enteng ya. Sip. Dek, ini sama yang itu tadi berat yang mana? Berat yang itu ya. Kalau yang ini lebih berat lagi, Dek. Coba kamu angkat. Yang sebelah sana. Berikutnya adalah pesawat sederhana dalam sistem rangka. Pada tubuh kita juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot leher bekerja ketika kita sedang menengadah atau mendengakkan kepala. Leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan otot leher bagian belakang merupakan titik kuasa. Sistem ini merupakan pengungkit jenis pertama. Pada kasus kedua, saat kaki jinjit merupakan contoh pengungkit jenis kedua, di mana beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Pada kasus ketiga, saat seseorang mengangkat barbel merupakan contoh pengungkit jenis ketiga, di mana titik kuasa terletak di antara titik beban dan titik tumpu. Sekian pembelajaran IPA hari ini, sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!